Ini bukan simbol salah satu paslon nih. Tapi ada yang cetak gol 3 dan kebobolan 3. Dan bukan dari U17. Katanya setan merah. Kok gak nyaman sih main di stadion neraka? Welcome to Box Football Show. Walaupun kalau 3 tambah 3 sama dengan 6. Tim saya menang 6-0. Umur Anda 33 bukan? Enggak, belum. Lu kali. Ya 4 gue. Ya udah. Welcome back to Box Football Show. Kali ini kembali sama Rossi. Halo. Pulih setelah recovery pasca Joyland. Coba. Kemarin kita pertanyakan ya Dex ya. Iya. Soal recovery pasca Joyland. Emang apa? Lu ngelakuin apa 3 hari itu emang? Ya beneran total nonton 3 hari dari sore kali ya sampai terakhir. Hujan lagi? Gitu. Hujan lagi hari pertama. Mending bukan hujan doang, hujan angin. Hujan angin serius. Gue kan kalau datang ke konseran gitu kan, ya udah yang penting nyaman aja kan. Okay. Terus pakai kawasan celana pendek karena gerah kan. Gue kira bakal panas kan, karena kan siangnya agak gerah. Pas nyampe sana hujan, untung gue bawa ini jas hujan. Terus kemudian sepatu gue ya udah sepatu sneakers biasa kan, yang enak lah kalau lu pakai di tanah blok gitu, tanah becek tuh nggak aneh-aneh lah pokoknya. Gitu ya udah 3 hari hari tapi pertama sehat, doang. Alhamdulillah sehat. Cuman kadang-kadang kan lu kelar konser jam 1, nyampe rumah jam 2 gitu kan. Terus ya udah butuh jam istirahat tidur ya. Jam tidur. Paling gue bilang Dex, gue nulis naskah aja deh Dex. Nah ini kawan kita satu lagi nih 2 hari ya lu? 3 hari dia. Oh 3 hari juga. Tapi lu tumbang Dex. Tapi gimana keadaannya? Karena ada yang bilang Dex kayak orang sakit. Emang dia sakit? Gue sakit kemarin aja. Sehari-hari ya gue masih istirahat aja sih. Soalnya abis ini gue mau ke Solo. Gue ke Bandung dulu. Ke Bandung dulu sih. Oh mau ke Solo ya. Tapi sekarang udah OTW sembuh lah. Insya Allah lah. Nah, kemarin habis 2 hari istirahat di rumah orang tua gue di Cibubur. Oke. Nah kalau sekarang satu lagi ini sehat terus. Emang ditutup sehat terus ya. Karena terlalu banyak istirahat kayaknya. Alias gue Pengangguran. Freelance. Oh parah banget. tapi bisa Tebelin. doang. Gua impress aja. Dia apa doang. Habis resign tuh kan pilihan. Pilihan pengangguran itu pilihan untuk mengistirahatkan badan yang sudah lama bekerja gitu. Healing aja healing. Maksud gue kan kalau orang misalnya di fire ya, dipecat ya, itu kan mungkin bukan pilihan dia. Bener. Kalau dia resign, Iya, resign. Pilihan dia untuk menjadi freelance. Dia langsung Disambut. Kira-kira apa kalau apa? Persis Solo. Kenapa jadi Persis Solo? Ini ada Dita di sini. Halo. Ini mewakili apa nih Dit nih? Mewakili suara rakyat dan juga suara penggemar Manchester United kayaknya. Oh iya, yang kemarin jadi lemes nih bawaannya. Jakarta juga mendung kan. Sesuai dengan hati para pendukung Manchester United. Ntar lo mungkin analisis ini psikoanalisis kali. Aduh, Freud, psikoanalisis. Psikologi masuk ke situ kan. Dan Dita juga adalah produser sekaligus orang juga ya, talent untuk tackle bebas. Iya, orang dibalik kesuksesan beberapa podcast sepak bola besar itu nggak kelihatan. Iya, benar. Ini ya berarti kayak Dr. Dre gitu. Nah itu. Eminem tuh kan ya udah awal Dr. Dre. Tapi kalau lo mau tahu dibalik kesuksesan box to box nggak? Kameranya coba dibalik. Jangan. Nggak bisa, jangan. Langsung keblur tadi. Para khusus ini nih ya, orang di balik layar ya. Iya. Pastinya sholat itu ya. Tapi kalau tadi lu bilang sukses, standar sukses tuh setinggi apa emang kalau produser boba dan tackle bebas kayaknya belum. Ya, menghargai setiap proses, setiap progres gitu. Walaupun agak panjang. Iya, dan gue juga punya ini punya program sama Dex. Oh iya. Substitusi almarhum di kantor Lamanda ya. Substitusi online sama Gautama juga. Lo orang sosok di balik itu ya. Di balik dan di depan layar juga dong. Sama. Iya. Tackle bebas boleh ya. Coba nonton dong. Paksa dong. Itu agak ngelawak sih kalau itu ya. Iya. Jangan lupa di record aja gue sih. Pesan gue ke lo. Oh iya. Karena beberapa kali nggak di record ya. Lupa kepencet. Oke, kita sekarang bahas sepak bola. Kita bahas Kanjuruhan dulu seperti biasa ya. Ada update apa nih Dex dari Kanjuruhan minggu ini? Masih sama kayak Senin kemarin ya. Jadi Kapolres Malang dorong keluarga korban Kanjuruhan untuk bergabung dengan kepolisian katanya. Wah, ini pressing. Strateginya pressing nih. Soalnya mendorong kan. Dorong warga. Untuk pressing menekan ya. Menekan. Ini nggak bisa dibalik kan ya? Kalau dibalik nanti jadi ini ya. Berarti polisi low block ya?
Dia selalu menunggu gitu untuk dipres oleh keluarga korban. Gas deh gue mah. Oh jangan digas ya. Jangan. Apa kebalik apa tadi? Gak bisa dibalik ya. Kalau dibalik berarti keluarga korban dorong polisi untuk bergabung menjadi korban. Gak bisa kan? Dia mengubah subjek berita loh. Iya gila. Iya sih. Episode sebelumnya ada yang dikritik karena SPOK-nya kebolak-balik. Kok pantas skripsinya nggak kelar-kelar gitu. Nah ini sengaja gitu. Maksudnya supaya ini ya toleransi gitu. Anda rasakan juga dong apa jadi korban gitu. Iya. Jangan korban disuruh ngerasain jadi polisi gimana gitu. Gimana? Mungkin ada yang pengen cita-citanya jadi polisi mungkin kan. Cuman kan kebanyakan yang diwawancarain kemarin pada nolak. Soalnya ya udah antipati. Gara-gara polisi kan mereka pada meninggalkan gitu. Cuman ini yang di berita tadi itu ada 3 keluarga korban. Bukan yang itu berita berikutnya itu polisi juga selain nawarin jadi polisi nawarin jadi polisi itu juga bantu UMKM lewat UMKM. Cuman yang terima 3 keluarga korban. Katanya ini bantuan yang dikasih itu berupa rombong atau gerobak serta peralatan lengkap untuk berjualan ditambah dengan uang tunai sebagai modal untuk memulai usaha katanya gitu. Sebenarnya bantuan tuh ya satu hal tapi bukan berarti dengan bantuan selesai dong. Benar. Iya benar. Bantuannya bagus gitu. Tapi tetap diusut gitu ya. Iya. Ya gitu sih. Ini yang 2 hal yang polisi lakukan ya. Kalau kita mau ngambil positifnya ya udah. Ya emang mereka pengen membantu, cuman jangan lupa juga diusut tuntas gitu. Sama hal yang menarik lagi kalau yang terakhir di Piala Dunia U17 kan ada bendera Palestina kan. Itu bahkan juga dijualin itu kan. Udah lo bilang kan sempat dijual kan. Emang anak lu pakai juga tuh. Sebenarnya itu penjual tuh sadar gitu bahwa itu tuh bisa menarik massa, bisa menghasilkan uang sekaligus membuat pesan gitu. Nah gue lagi mikir penjual bisa nggak ya yang mikir kayak gitu juga kepada banner usut tuntas Kanjuruhan gitu. Karena mau gimana pun juga usut tuntas tragedi Kanjuruhan itu kan terjadi di bangsa kita nih. Iya. Bangsa kita dulu baru kita bangsa luar gitu maksudnya. Nah kalau penjualnya mungkin gak kepikiran kayaknya gue nanti deh. Jualan lo? Cobain. Di Solo? Enggak bukan besok mungkin di ntar Liga 1 Liga 2. Kan Erick Thohir udah bilang boleh kan bendera Palestina ya udah gue ini aja bersembunyi di balik Palestinanya juga gitu. Iya. Dan kalau lu ngomong soal U17 kemarin juga sebenarnya ada skor 3-3 juga nih. Benar, seru ya banget. Kan? Seru banget Argentina lawan Jerman tapi kalau imbang tuh langsung adu penalti ya kalau U17 ya. U17 ya langsung adu penalti. Ini seru banget sih maksud gue saling gantian unggul kan. Maksudnya kalau nggak salah Jerman dulu terus Argentina 2 gol. Babak pertama ya 2-1 kalau nggak salah terus comeback. Akhirnya Jerman comeback. Akhirnya Jerman 2-2 Jerman ngebalikin terus yang menit terakhir ya. Hat-trick kan. Echeverry. Bukan, Roberto. Kalau Jerman yang jago tuh yang gue sebut Paris Brunner. Main BVB. Oh dia Dortmund ya? Dortmund junior apa senior udah? BVB 2. Oh BVB 2. Udah V2 lagi. Sama kan V sama 2 gini. Iya. Betul Dex. Gini bisa juga ya. Atau gini gak ya? Gini bisa. Ya, tapi soal hasilnya nih kita langsung aja deh ya to the point ya. Pasti kamu pengen kan dengar kita ngebahas Galatasaray melawan Manchester United dengan skor 3-3 walaupun headline-nya udah ada blunder lagi. Udah sempat unggul juga nih padahal 2-0 dan 3-1 tapi ternyata di jam yang lebih bersahabat untuk fans bola karena 0-45 ya. Ternyata tidak bisa menuai hasil positif, Ros. Iya, tapi gue tuh bahkan dari game lawan Everton ketika udah kan Man United tuh kan punya kebiasaan main bagus 15 menit 20 menit pertama ya. Itu selalu kejadian. Lu perhatiin aja di berbagai pertandingan gitu ya. Termasuk lawan Everton. Ketika gue nonton Galatasaray itu bahkan unggul 2-0 tuh gue tidak merasa nyaman gitu loh. Serius, gue tidak merasa nyaman karena bahkan ketika orang memuji permainan melawan Everton, sebenarnya lo harus lihat juga pada pertandingan tersebut itu Everton tuh pelan-pelan growing buat mulai dapat kontrol gitu. Makanya kemudian di babak pertama mereka juga dapat beberapa peluang bagus kan. Nah, based on itu ekspektasi gue ketika menghadapi Galatasaray adalah gue mungkin tidak berharap ini menang gede. Yang penting menang tipis juga nggak apa-apa. At least lu bisa ngeredam lawan atau oponen lu gitu. Itu yang nggak kejadian justru. Makanya ketika 2-0 kayak
Oke, golnya bagus-bagus sih, golnya si Garnacho sama golnya Bruno Fernandes. Makanya gue bilang kan ini well work nih, kombinasi kerjasama, terus kemudian shooting tekniknya semuanya oke lah, gue suka. Cuman ngelihat gimana Man United main, gue kok ngerasa gue nggak nyaman nih, karena mereka berulang kali ngebiarin lawan tuh dapat space banyak, terus berulang kali ngebiarin lawan itu untuk dapat banyak dapat peluang untuk mencetak gol gitu kan. Sampai kemudian ya terjadilah gol pertama Hakim Ziyech. Kalau gue menurut gue itu yang gol pertama itu emang jeniusnya Ziyech ya. Itu kan bola kan diarahin ke arah tembok ya. Bola diarahin ke arah tembok agak mid gitulah ini ya, lajunya itu nggak melayang jauh, nggak melayang tinggi gitu ya. Dan itu karena kiper kehalangan sama tembok, dia nggak bisa lihat arah bola gitu. Itu oke lah. Cuman yang kedua ya itu tadi emang blunder Onana gitu, itu nggak bisa disangkal. Cuman menurut gua talking pointnya harusnya bukan cuman blunder Onana gitu, tapi lebih ke arah gimana Man United main dan bikin banyak peluang buat lawan gitu loh. Itu yang menurut gue masih concerning gitu. Karena kalau misalkan lu kan sekarang sepak bola modern itu kan perkara lu mengontrol jalannya sebuah pertandingan gitu kan. Makanya lu bisa bilang kan, kayak kalau lu bilang di Arsenal itu oke lah kita main jelek gak apa-apa, tapi at least kita udah bisa dapat kontrol gitu loh. Ya. Dapat kontrol karena lu boleh lihat ya, kemarin tuh ada statistik soal di bagian mana tim-tim Premier League itu ngebiarin lawan untuk progres bola. Yes. Makin merah sisi tengahnya itu berarti makin ngebiarin lawan untuk progres di sisi tengah makin banyak. Yeah. Arsenal itu nggak ada merah sama sekali karena mereka nggak ngebiarin lawan untuk progres, sulit untuk progres. Nah itu kan sebenarnya ngasih unjuk bahwa mereka nggak bisa ngasih kontrol gitu loh. Soal gue nggak ngebiarin lawan untuk bisa dapat peluang gitu. Nah Man United nggak gitu, di Premier League itu merah banget. Maka itu bisa berdampak bagaimana dengan banyaknya saves buat Onana gitu kan. Walaupun dia oke lah di Premier League gitu. Cuman kemarin kombinasi buat dia jadi lagi jelek, blunder. Kedua ya apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir gitu, United kebanyakan ngasih ruang buat lawan. Nah itu gue penasaran gini ya, kalau kita fans netral ya, ini skor 3-3 kan menyenangkan dong. Karena Argentina Jerman juga kayaknya seru nih 3-3. Tapi untuk fans United pasti tidak seperti itu. Tapi yang kita gak usah pertanyaan dulu, soal skornya dulu aja nih. Ini dengan gue mau ke Ludit 3-3 lawan Galatasaray. Sebelumnya juga sempat lawan Copenhagen 4-3. Ini gol fiesta banget nih ya. Sama kayak lawan Munchen juga gitu. Nah maksudnya oke, di IPL memang selisih gol juga minus United gitu kan. Tapi apa yang membedakan di UCL, kenapa? Apakah sangat terbuka gitu, atau lawannya jenisnya beda-beda banget jadi kesulitan gitu, atau? Kalau gua ngelihat kan Manchester United tuh mainnya cukup cair ya di Champions League. Bahkan para penyerangnya juga bisa cukup step up, cukup produktif gitu. Hollywood juga ngegolin, dan kebanyakan lawan-lawannya itu juga bermain terbuka gitu. Dan kalau berkaca pada pertandingan lawan Copenhagen dan juga lawan Galatasaray pertama ya, kan ada terms bahwa biasakan nonton Manchester United sampai habis. Nah sekarang beneran ditonton sampai habis, tapi skornya tidak berpihak sama Manchester United gitu. Dan Manchester United sendiri itu adalah tim yang paling banyak mencetak gol di grupnya. Bayangin, tim yang mencetak gol paling banyak tapi berada di dasar klasemen karena mereka kebobolan 14 gol. Nah ini yang menjadi yang menjadi kekurangan Manchester United, bahwa dia terlalu banyak memberikan gol-gol yang terlalu gampang. Lini belakangnya terlalu banyak kecerobohan, dan 14 gol kebobolan Onana di 5 pertandingan ini gitu. Itu mencerminkan bahwa koordinasinya sangat buruk. Kemudian juga apalagi kemarin benar yang Rossi bilang bahwa oke, ini adalah kesalahan Onana, tapi tidak secara keseluruhan ini kesalahan Onana. Dua free kicknya Hakim Ziyech itu diawali dari dua silly decisionnya Bruno Fernandes, yang gimana dia melakukan tackling di depan gawang yang harusnya dia lebih pintar, lebih cerdik untuk membaca bahwa ya cukup dibayangin aja, atau jangan sampai melakukan pelanggaran di depan penalti gitu. Dibayangin itu. Tapi yang di gol ketiga itu kan sebenarnya udah dibayangin tuh. Ya, yang pemainnya masuk dari tengah kan. Lindelof ya yang ngebayangin. Yang ngebayangin, cuman ngebayanginnya salah, Jer. Ngebayanginnya di bagian belakang lawan. Padahal bola datangnya dari depan. Harusnya Lindelof tuh ngebayanginnya di depan, karena bola kan arahnya di depannya dia gitu. Karena kalau misalkan bola masuk dari depan dan dia ada di belakang lawan, itu kan dia nggak bisa nge-cut, nggak bisa motong gitu. Makanya itu kemudian kejadian gitu. Dan katanya Onana juga out of position di gol ketiga itu. Iya. Nah, gitu. Itu makanya ini belum terjawab nih, mungkin bisa Dex. Jadi
tadi United paling bawah tapi mencetak gol paling banyak, bahkan di atas Munchen. Ini kita terlepas dari Munchen udah lolos dan kemarin imbang 0-0 lawan Copenhagen. Tapi berarti kan agak beda. Nggak agak sih, sebenarnya lumayan beda sama yang di IPL maksud gue. Kayak di IPL kita tahu kayak Brighton lah, cetak gol banyak tapi jebolnya banyak juga. Ini kan seperti United di UCL gitu. Nah, maksud gue apa yang membedakan? Apakah ini adalah two faces of United? Itu 12 gol Man United itu bukan cuma terbanyak di grupnya, cuma terbanyak ketiga juga di UCL. Dari semua ini, turnamen berapa musim ini ya? 16 kompetisi 32 klub di UCL. Nah, wow. 32 klub. Ini terus yang gue suka Daniel Taylor kalau nggak salah yang nulis ini, yang juga ngebedain tiga-tiganya tadi Argentina, Jerman sama tiga-tiganya Man United lawan Galatasaray. Dia ngasih kata tuh schoolboy playing by Man United, dia bilang gitu. Gue ngelihat pertandingan U17 lebih dewasa mainnya ternyata daripada pertandingan Man United lawan Galatasaray yang kesalahan-kesalahan itu elementer semua, dari lini tengah, lini depan, lini belakang. Onana yang paling sorot karena ya kesalahannya berbuah gol kan, nggak kayak kesalahan-kesalahan pemain-pemain di posisi lain gitu. Jadi gue ngerasa permainan Man United ya kayak yang nggak dewasa aja, nggak mencerminkan Erik ten Hag yang udah lama ngedil Man United gitu. Kalau bedanya sama Premier League, udah jelas kelihatan dari semua lawanannya lebih terbuka aja sih. Itu aja betul. Bedanya itu aja sebenarnya. Lebih terbuka. Tapi makanya jadi semua lawan di Champions terbuka, cenderung lebih gitu. Bisa cetak gol banyak, bisa kebobolan banyak. Gitu. Kayak PSV sama Lens enak banget gitu. Bahkan Munchen juga kan 4-3 kalau nggak salah, kan itu juga sangat terbuka. Tapi menurut gue itu cuma salah satu faktor tim-tim lawan di UCL main lebih terbuka itu menurut gue cuma salah satu faktor. Faktor penentu lainnya adalah menurut gue ketika lo main di Champions League, yang notabene ini kan Champions League yang sekarang beda ya sama Champions League berdekade-dekade lalu, di mana jarak antara tim teratas sama tim kedua di bawah apa ketiga itu gede banget gitu kan. Sekarang bahkan lu udah ya dengan makin matangnya taktik gitu ya, makin menyebarnya taktik, lu ngelihat bahwa jarak itu, gap itu makin dikit sebenarnya gitu. Makanya kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengontrol lawan? Ya udah, lu lebih disiplin, lebih rigid sebenarnya secara taktikal, walaupun ada fluidity-nya juga gitu loh. Nah, Man United nggak punya kedisiplinan sama rigidity itu. Fluidnya ada, tapi rigidity-nya itu yang nggak ada. Makanya kemudian mereka nggak bisa ngontrol lawan gitu. Kenapa gue bilang nggak bisa ngontrol lawan? Pertama nih, ini juga kebiasaan nih di Premier League Man United. Ketika udah bingung nih, bola gue nggak tahu nih bola ini mau dikemanain lagi. Biasa tuh long ball entah itu switch ke sayap atau long ball langsung ke depan gitu. The thing with long ball adalah lo harus siap bahwa kalau misalkan itu bola nggak jatuh ke ke pemain lo sendiri gitu ya, lo harus siap second ballnya biar bisa dapat lagi ya kan. Nah tapi adalah persoalan kalau misalkan nggak jatuh ke pemain lo sendiri dan direbut sama lawan, itu kan jadi serangan buat lawan gitu loh, hilang kontrol lo gitu loh atas kendali permainan, atas bola juga, atas possession gitu. Nah Man United sering kayak begitu. Tadi gue udah bilang mereka kadang-kadang kalau misalkan lagi diserang sama lawan, space-nya masih nyisa banyak. Terus kemudian kesalahan elementer tadi yang disebut Bruno Fernandes, terus kemudian Onana gitu. Di sisi lain adalah menurut gua Man United membiarkan lawan tuh dapat bola. Tim-tim terbaik di Eropa siapa? Manchester City lah ya, yang baru treble gitu. Arsenal juga mau kayak gitu kan cara mainnya. Mereka pasti nekanin kontrol atas kendali permainan, kendali atas bola, melimitasi lawan untuk dapat bola atau menguasai bola gitu. Gimana caranya? Ya udah, kalau misalkan gua harus presisi ngoper, jangan sampai operan gua ini jatuh ke lawan terus jadi lawan buat nguasain bola gitu loh. Nah, Man United belum bisa kayak begitu. Iya. Karena keseringan ya itu tadi. Bingung nih, udah langsung bola depan aja gitu. Nah itu hilang tuh biasanya kendali atas bola. Gitu. Yang dikritik juga stabilitas di tengah juga, Ros. Iya. Kemarin tuh mainnya pakai Scott McTominay, Amrabat ya. Ya kan yang kemarin terakhir main bagus tuh Kobbie Mainoo kan. Yeah. Sebenarnya kenapa kemudian maininnya Amrabat sama McTominay itu yang gue baca adalah kan itu hujan ya di kandangnya Galatasaray. Terus kemudian pas lagi Youth League-nya main itu kan lapangannya becek. Bolanya nggak bisa ngalir gitu. Di neraka ada hujan. Iya gitu kan. Welcome to hell kalau kata. Nah, terus kemudian dengan kayak gitu sebenarnya logika yang diambil adalah ya udah kita mainin bola bawah, cuman yang dimainin pemainnya dari yang fisikal. Makanya kemudian DM-nya Amrabat, Scott McTominay dimainin. Walaupun gue nggak ngerti Scott McTominay itu sebenarnya harusnya opsional aja sih, nggak jadi starter harusnya ya. Dia fisikal doang dan kegunaan dia itu adalah tiba-tiba datang dari second line buat nendang bola atau buat nyambar umpan gitu. Selebihnya sih menurut gue sulit, dia terbatas banget kemampuannya gitu. Nah, kalau misalkan pengen regain kontrol, iya Mainoo bagus kemarin ya di lagi lawan Everton. Dan
sebenarnya kan sampel dia main tuh masih terlalu sedikit ya untuk dinilai secara banyak. Startingnya dia juga baru lawan Everton tersebut kan. Sisanya dia main dari bench. Menurut gue yang bisa dilihat adalah apa yang membedakan Mainu ketimbang gelandang-gelandang Man United yang lain dari cara main kan jadinya. Dari cara mainnya itu yang gue lihat yang dipuji adalah bagaimana dia nerima bola half turn gitu. Jadi kalau misalkan dia nerima bola ngadep gawang nih, terus kemudian dapat bola, dia langsung bisa muter balik dengan cepat gitu loh. Terus kemudian mulai serangan gitu kan. Jadi progres dari tengah tuh ada gitu. Cuman persoalannya adalah kadang-kadang mainnya udah sampai tengah, dia bingung harus ngoper ke siapa karena opsinya tuh kejaga pemain gitu. Jadi kebiasaan pemain United adalah kalau dari depan itu posisinya tuh di belakang pemain lawan, tau nggak lah? Jadi bolanya jelek. Iya, posisi mereka tuh di belakang lini lawan gitu. Karena kalau kayak gitu kan, gue jadi gelandang juga. Aja gue mau ngoper ke sana ntar kerebut gitu loh. Harusnya tuh kan mereka. Iya, makanya kalau lo lihat tim-tim yang mainnya fluid, direct tapi disiplin, satu contoh Bayer Leverkusen musim ini itu nempatin posisinya pasti between the lines bukan behind the lines gitu pemain-pemainnya gitu loh maksud gue. Masih ada kesalahan-kesalahan kayak gitu menurut gue. Dan Kobe Mainoo juga lebih cocok jadi starter ya. Soalnya kan main 0-0 kan. Iya. Nah, huruf Odo. tapi dari pemain yang sering jadi bahan bulian netizen nih itu Maguire dan juga Onana nih. Maguire sebenarnya mereka berdua ini sempat progres lah ya, sempat ada penampilan yang luar biasa, nepis penalti, clean sheet segala macam. Nah tapi Maguire cenderung lebih konsisten, sedangkan Onana kembali dipertanyakan di laga ini. Nah apakah ini udah semakin kuat untuk menggoyang si posisinya soal Onana ini, atau ya ini karena beberapa kejadian aja, tapi kan cukup krusial gue rasa. Yang gue lihat adalah Onana tuh nggak punya, dia terlalu nyaman karena nggak punya pesaing yang cukup mendekati levelnya gitu. Bayindir tuh Ya karena belum pernah dicoba gitu. Dan masih bayi. Apakah ini masih bayi? Bayindir masih bayi. Padahal main di Turki loh, harusnya coba dikasih kesempatan untuk main di tanahnya sendiri gitu. Tapi lo kalau jadi Ten Hag lo akan mencoba mengganti Onana? Akan melakukan shock terapi supaya Onana merasa bahwa dia tuh tidak akan selalu jadi opsi pertama ketika dia bermain buruk gitu. Dia harus punya wake up call lah istilahnya. Dan Ten Hag harusnya bisa ngasih itu. Karena selama ini Onana mau main jelek, mau main bagus, dia yakin bahwa dia akan dipasang di starting line up gitu. Itu adalah kenapa Onana sampai saat ini belum bisa digantikan gitu. Ketidakberanian Ten Hag mungkin. Sebenarnya secara alasan Ten Hag tuh udah punya alasannya sih menurut gua dengan segala blundernya. Cuman menurut gua kenapa yang buat Ten Hag itu masih ragu untuk cadangin Onana adalah cara main sih. Bayindir kan pernah ada ini ya tulisannya di Atletik, itu tuh bukan tipikal kiper yang build up. Ya makanya kenapa dibeli. Nah iya makanya itu pertama kenapa dibeli. Terus udah dibeli kenapa nggak dimainin ya gara-gara itu. Betul. Jadi gua kalau jadi Ten Hag mungkin ntar gak cocok sama cara main gue, ntar dulu deh gue resikonya gak mau gue pakai dulu. Mungkin ketika udah berkembang jadi remanjandir. Bisa jadi. Mungkin udah bisa. Iya kenapa dibeli, bener juga ya. Iya itu dia gitu. Tapi mau ada variasi. Gue gak punya jawabannya emang. Ada variasi kali, maksudnya kayak Gak masuk gue. Arsenal itu kan belinya kan Ramsdale, Raya itu ya iya sama gitu karakteristik ya gitu. Dengan Jack Butland lagi. Apa? Mending Jack Butland lagi. Tom Hinton loh sekali. Ada dia tuh punya yang kemarin dijual Kovar itu ya, Matej Kovar itu ball playing juga. Gue makanya gue kok malah beli yang kayak Bayindir gitu loh. Tapi dengan masalah ini kan karena udah Desember lah, udah ada bau-bau winter transfer gitu ya. Maksudnya apakah itu menjadi salah satu concern juga untuk mencari kiper? Tapi yang tersedia itu akan sangat sedikit gitu, terbatas ketersediaan pemain di Januari gitu. Karena yang di Januari kan cuma Glenn Fredly. Dan apa namanya? Wah, tapi berakhir di Januari tapi kalau Glenn almarhum ya. Apa namanya? Diserang nih, bercandain orang meninggal. Iya kan lagunya yang itu. Dan tadi apa yang tersedia itu sangat sedikit dan mungkin mungkin yang paling tersedia adalah loan pemain gitu, nggak mungkin bisa untuk selalu kayak gitu. Iya. Lagian lo ngapain nunggu kiper juga gitu. Cavani kemarin Cavani enggak Menurut gue satu kiper yang bisa diincar Man United, kipernya Brighton tuh, kiper yang siapa yang Inggris, gue lupa namanya lagi. Itu bagus tuh. Kipernya Brighton, Jason Steele. Bukan Jason kayaknya, lupa gue. Jason Steele. Sekarang kan lagi cadangan terus kan? Bukan gantian sama Verbruggen itu. Verbruggen terus sekarang. Awal-awal gantian. Nah jadi sebenarnya walaupun Copenhagen imbang lawan Munchen ya. Nah ini tetap aja United hasilnya ditentukan oleh partai lain. Jadi kalaupun United menang lawan Munchen,
Nggak boleh ada pemenang antara Nggak boleh ada pemenang antara Copenhagen dan Galatasaray. Kalau yang menang mereka yang lolos karena poinnya lebih tinggi gitu. Nah, dari fans MU ya. Lu Leeds kan? Iya. Gue nanya lu ya. Dari fans MU apa maksudnya ini kan ada peluang nggak lolos juga gitu. Apakah bahkan Europa League juga sulit. Ya Europa League ya kalau menang bisa Europa League atau udah nggak usah sekalian aja. Kayaknya nggak usah sekalian. Iya udah pernah juga juara Europa League. Jadi nggak usah. Champions League juga udah pernah 3 kali. Arsenal belum. Ya masa kan udah pernah nggak mau lolos anjir. Enggak kan, gue kan ngejabanin alasannya Dita kan. Nggak usah Europa League udah pernah gitu kan. Ya Champions League juga udah pernah. Jadi kalaupun ada di peringkat 4 nggak masalah biar bisa fokus Premier League. Maksudnya gitu. Bukan fokus Premier League doang sih. Gue sih lebih cenderung fokus ini tim mau dibawa kemana sebenarnya. Itu doang. Ini tim mau dibawa kemana. Gue tetap minta jangan ganti pelatih dulu kali ya. Ten Hag tuh emang perlu pendampingan gue pikir. Perlu pendampingan. Onana enggak. Jangan dulu ya. Menurut gue apa yang diperlihatkan Onana di Premier League itu sama dengan apa yang diperlihatkan Onana di Serie A musim kemarin sama Champions League musim kemarin. Emang dia kiper bagus gitu loh. Cuman di United itu drop of formnya lebih sering kayak kepengaruh gitu loh. Emang timnya jelek terus pemainnya ikutan jelek gitu. Jadi menurut gue Ten Hag pertahanin, Onana pertahanin. Cuman gue tuh berharap Ten Hag tuh agak lebih sadar bahwa dia kan 2 musim terakhir ini pragmatis banget kan. Tidak melimitasi Man United untuk strict udah lu harusnya mainnya kayak begini gitu, nggak ada gitu kan. Termasuk dengan kayak tadi gue bilang kalau bingung ya udah long ball aja, tidak dilarang gitu loh sama dia. Padahal long ball itu juga yang bikin kontrol terhadap kendali permainan tuh berkurang gitu loh. Padahal kayak gitu. Jadi menurut gue berharap dia bisa menyadari tersebut dan nemu solusi. Ya udah gimana caranya kontrol tapi nggak pakai long ball gitu loh. Bukan maksudnya kan lu bisa ngeliat Manchester City gitu. Ya udah gitu, lu komit pada passing di ground gitu, dan kalaupun misalkan passing nggak bekerja, gue bisa dribble. Oke, sorry gue potong. Gitu. Lu kan ngomong, coba lu bisa ngelihat Manchester City. Nah, apakah dengan kualitas pemain atau stok pemain ya, player pool yang United punya, mereka bisa bermain seperti City? Bukan bermain seperti City, tapi at least maksud gue ketika gue ngebandingin sama City adalah lu bisa lihat. Lu gitu loh caranya kontrol permainan, megang kendali adalah ya udah lu keep bola sebanyak-banyaknya sama lu dan gimana cara progres tanpa harus pakai long ball. Masih bisa pakai long pass, struktur formasi, positioning benerin, disiplinin dikit gitu loh, pakai kayak begitu sebenarnya gitu. Spurs juga bekerja walaupun ketika beberapa pemain kunci hilang nggak bekerja gitu kan. Nah, jadi gue pikir itu yang mesti ditiru, bukan pool pemainnya City kan kayak gini tapi sementara United nggak ada. Enggak. Lu mesti bisa cari cara nih dengan pemain yang ada kayak gitu, tetap jalan aja udah kita kontrol bola on the ground gitu loh, jangan pakai long ball terus karena itu bakal mengurangi kendali permainan gitu. Intinya punya identitas lah, seenggaknya ini tim mau main dengan sistem yang seperti apa gitu. Nah, sebenarnya dia mau main pakai direct gitu kan, cuman tidak bekerja ya. Karena gini loh. United dari dulu kan zamannya Sir Alex juga main direct gitu kan, transisi cepat. Cuman lu harus tahu tim-timnya Sir Alex itu dibangunnya dari belakang. Jadi ketika lu secara struktur permainan udah kokoh untuk bertahan, baru dia kemudian bisa main direct. United yang sekarang kan nggak gitu. Strukturnya itu nggak kokoh. Tapi pengen buru-buru sampai depan, makanya ketika diserang balik jelek gitu. Oke. Kalau gue sih lihatnya kan habis pertandingan kemarin semalam kan Ten Hag kan nggak mau nyorotin Onana kan, dia bilang game manajemen kami ini buruk nih. Nah solusinya apa ya? Jangan main lagi di Champions League. Tersingkir aja peringkat 4 sudah, jangan peringkat 3. Nggak gini, karena gini ya kita we have to move on ya. On to the next one ya kita pikir. Nggak usah langsung dulu. Nextnya itu Newcastle. Ya. Newcastle memang short handed. Pemainnya kita tahu banyak cedera. Sampai Trippier juga marah juga. Cuma Chelsea pun dihancurkan kemarin ya. Dengan terakhir ketemu juga dihancurkan juga. United. Apa? Itu Carling ketemu juga dihancurkan. Betul. 3-0. Nah itu dia. Ini dengan sistem yang ingin diperbaiki dan identitas tadi yang berusaha ingin dimunculkan. Jadi kan belum ada sebenarnya. Lawan Newcastle nih. Gimana? Preview atau mungkin siap-siap kalah. How to beat Newcastle menurut kalian? Menurut gue winnable match. Cuman Old Trafford ya? Iya. Di St. James Park. St. James Park. Menurut iya. Di mana ya? Tapi enggak main di Old Trafford dong. Kemarin kan main di Goodison Park. Menurut gue main di manapun sebenarnya winnable match gitu. Karena United tuh persoalannya ada di diri mereka sendiri gitu. Betul.
Kalau misalkan lu ngelihat Chelsea dihancurin sama Newcastle tuh kayak gue tuh antara ini game bisa berakhir draw atau salah satu menang gede gitu. Ternyata Newcastle menang gede gitu kan. Ya kan Chelsea juga jelek ya. Secara transisi kita ngelihat pas lagi lawan City juga sama aja gitu. Nah, gue pikir itu yang harus diwaspadain. Asal lu disiplin aja mainnya. Ini winnable match gitu. Dan gue tuh nggak tahu ya. Bukan tweak taktik yang ribet kok untuk mengurangi long ball kok sebenarnya gitu. Lebih disiplin aja latihan buat passing on the ground, terus kemudian lu cari posisinya juga yang bagus. Kayak tadi gue bilang kan posisi itu masih behind the line semua gitu loh pemain United. Kenapa sih nggak between the lines? Karena kan itu kunci untuk koneksi antar lini gitu loh buat progressing bola. Kayak gitu-gitu aja itu sebenarnya. Newcastle gimana? Sebenarnya MU itu bisa setuju winnable di ngelawan Newcastle nanti. Kuncinya adalah gimana bisa mencuri gol di menit awal dan bisa kill the game. Karena masalahnya apa yang mereka tunjukkan saat lawan Everton bisa kill the game dengan golnya Martial dan juga Rashford, itu tidak mereka tunjukkan saat kemarin ngelawan Galatasaray gitu. 3-1 tapi tetap aja karena mereka benar-benar main di pressing. Kemarin benar-benar di pressing dan ketika Galatasaray itu udah mulai kehabisan, beberapa kali mereka dapat peluang, mereka nggak bisa clinical di depan gawang gitu, Ros. Jadi gimana memanfaatkan seperti lawan Everton, mereka main efektif dan efisien, itu sih. Walaupun Newcastle bukan Everton. Bukan. Ya. Sangat berbeda jauh. Better. Salah satu tim paling disiplin di Premier League. Tapi gini 2 deh. musim terakhir. Iya, tapi gini deh. Kalau nggak ada Salto Garnacho, apakah MU akan hasilnya begitu? Ya itu kan pasti itu berpengaruh kan. Maksudnya unggul cepat yang lu bilang tadi. Iya. Unggul cepat abis itu ya punya kontrol walaupun abis itu diserang terus juga. Maksudnya kita nggak bisa mengesampingkan fakta bahwa Everton juga nggak klinis di depan. Iya. Sehingga menurut kan? Gue kalau misalkan nggak ada gol yang Garnacho, cepat atau lambat bakal nyetak gol. Iya, karena ada gol gitu. Okay. Dia akan terus menekan gitu. Kemarin kan mulai mengendur karena dia sudah punya 1 gol gitu. Lawan Galatasaray aja gue kira juga nggak bakal bisa unggul. Sebelum setengah jam kok udah 2-0. Cuman tetap aja deg-degan tuh. Nah itu gitu. maksud gue gitu. Kalau misalnya kita anggap Everton kemarin itu sekelilis Galatasaray kemarin. Kan juga bisa aja hasilnya beda. Maksud gue kita ngomongin soal Newcastle. Newcastle sudah jelas lebih klinis dibanding Everton. Mereka punya sedikit pemain mereka lebih klinis. Bahkan dibanding Galatasaray menurut gue. Berarti pertanyaannya bukan kalau nggak ada gol Garnacho, tapi apakah akan tetap kebobolan apa enggak? Gitu kan? Bisa. Ya, gitu kan. Menurut gue bisa. Kalau pertanyaan yang kayak gitu iya. Nggak, maksud gue gini, kalau udah 1 sama kan bisa jadi beda gitu loh. Kalau udah 1 terus 2, wah. Ya, tapi kan tetap aja ada kemungkinan misalkan gua 1-1, gua jadiin 3-1 gitu kan. Pertanyaannya tinggal Man United doang. Bisa enggak nih? Gol lagi enggak gitu loh. Dan kebobolan yang lebih cepat kan ketika dia habis cetak gol ketiga lawan Galatasaray, mereka tuh kebobolannya cepet banget gitu, Ros. Iya, itu yang buat fokus dan konsentrasi mereka kacau gitu. Kayak takut gitu loh kalau misalkan takut bikin salah ketika lagi jaga posisi. Iya. Jadi dari 1 sama ke 3-1 cepet banget loh itu. Iya. Ya kan? Sebenarnya jadi yang dipertanyakan tuh kan kalau nonton Man United kan kayak ini di drill latihannya gimana sih? Bener. Oke. Ya kan? Kita 15 menit doang, Ros. Gue ada temen gue di flanker si Bergas itu. Kemarin tuh nonton ini Bayer Leverkusen lawan Werder Bremen. Timnya dia kan Werder Bremen tuh. Jadi makanya kemudian aku pengen nonton Bremen, kebetulan lawannya Leverkusen nih. Nah, dia tuh seneng banget nonton pertandingan itu karena dia ngelihat 2 tim, bahkan Werder Bremen yang kalah gitu ya. Itu tim yang di drill banget sama pelatihnya masing-masing, Leverkusen dengan Alonso-nya juga gitu kan. Nah terus pas lagi dia di konversi itu, dia nanya cara lo gimana buat nahan Werder Bremen yang terkenal punya central progression bagus gitu. Nah biasanya kan pelatih-pelatih menjawab itu dengan normatif kan. Nah Xabi Alonso enggak, dia ngejawabnya dengan sangat-sangat detail, dengan teknis soal taktik. Kita tahu salah satu kekuatannya Werder Bremen kata Xabi Alonso adalah central progression. Makanya kemudian kita melatih di latihan dengan cara ya udah overload tengah, memaksa kemudian progresinya lewat sayap gitu. Nah, ketika lewat sayap kita udah punya which bukan kekuatan terbaik mereka. Iya gitu ya. Kita udah punya caranya buat ngehandle. Nah, menurut gue itu menunjukkan bahwa tim ini tuh kalau misalkan di drill dengan baik dengan latihan, ditanamkan well coach gitu, itu bisa gitu. Oke, ini sekalian pembuktian ya Erik ten Hag. Ayo kita masih tunggu nih bagaimana progresnya untuk bisa membuat United terbang lebih tinggi. Nah, kalau tadi kita ngomongin Newcastle nih, ada hasil pertandingan juga yang Newcastle hampir menang, tapi ada kontroversi VAR karena siapa Livramento ya? Livramento. Dembele sama Dembele. Ya, Livramento dinyatakan handsball.
Nah ini dia videonya. Ini dia fotonya gitu. Gimana Dex, menurut lo ini handsball atau enggak sebenarnya? Karena perdebatan masih terjadi sampai hari ini gue lihat. Ini kan bolanya kan mantul kakinya dia sendiri dulu baru mantul tangannya. Dada. Dadanya terus baru kena tangannya ya. Ini kalau di Premier League kan orang-orang pada bandingin sama Premier League ya. Premier League handsball. Kenapa di sini enggak? Nah di UEFA itu ngajuinnya mengacu langsung ke IFAB, ke FIFA berarti ya, ke badan tertingginya. Itu yang kayak gini emang secara teknis itu handsball karena dia membuat badannya unnatural bigger. Jadi ya gue pertama kalinya juga ngelihat ini kok handball sih, karena kan bola memantul badan dulu terus baru kemudian kena tangan, itu tidak handball. Makanya kemudian musim kemarin pas si Lisandro Europa League kayak gue juga lah kok itu handball sih, kenapa dibilang gitu. Tapi ternyata setelah gue baca ulang gitu, ada beberapa artikel kalau lo lihat lu cari aja UEFA clarify Newcastle handball gitu misalnya, itu ada beberapa artikel yang ngejelasin dari sisi peraturan, termasuk yang gue baca tuh dari Mirror gitu. Jadi di artikelnya Mirror itu dijelasin wasitnya pertama kali bilang itu nggak handball, tapi kemudian dia udah dengar dari VR, coba deh lo periksa ulang. Soalnya menurut peraturannya begini gitu. Nah makanya diperiksa ulang, kalau misalnya terus kemudian dilihat oh iya kena badan dulu terus kemudian make his body unnaturally bigger gitu kan. Nah itu handball katanya gitu yang gue baca. Jadi terus kemudian artikel tersebut ngacu ke peraturan yang dibilang Dex tadi, peraturannya IFAB gitu. IFAB itu bilang bahwa kalau misalkan pemain membuat dirinya badannya jadi lebih besar secara tidak natural dan menempatkan lengannya pada posisi di mana lengan itu bisa berisiko terkena bola dan kemudian mantul anggota badan lain terus kena tangan itu handball. Oke. Gitu. Textbook berarti menurut gua. Textbook. Dan wasitnya pintar tuh maksudnya bukan hafalan ya. Memang dia pintar, dia tahu peraturan, dia peraturan. Wasit VR ya. Nah, jadi kan wasitnya pertamanya nggak bilang itu nggak handball. Tapi ada instruksi dari VAR. Nah, yang kita perdebatkan di sini keputusan wasit atau keputusan handballnya itu beda. Kalau menurut gua wasitnya udah bagus, peraturannya bagus apa enggak itu aja sih. Nah, peraturan handsball yang kayak tadi. Iya. Yang kalau misalnya wasitnya udah benar kalau betul. Wasitnya menegakkan peraturan. Iya. Oke. Wasitnya udah benar menegakkan peraturan. Oke. Artinya yang perlu ditinjau adalah si peraturannya gitu. Nah, menurut gua unnaturally bigger tuh definisinya gimana? Indikatornya apa? Indikatornya apa? Maksud gue ketika gue main bola, ya kan badan gue bergerak secara natural aja. Gue tidak mengontrol badan gue bahkan ada yang kaku gitu. Iya, gitu. Hulk juga unnaturally bigger dia tiba-tiba. Obat gitu kan Hulk kan gitu. Enggak natural besarnya gitu. Kok jadi raksasa, jadi buto hijau main bola. Ulang hijau nih. Enggak, maksudnya kan ya apa definisi unnaturally bigger tuh apa? Tapi sebenarnya gini, ini kan juga membuat peta persaingan di grup neraka ini makin lumayan rumit nih, apalagi Dortmund menang gitu ngalahin Milan ya. Iya, Dortmund. Iya betul. Ngalahin Milan. Nah, Dortmund 10 poin sekarang ya. Nah, Dit, lu kan sebenarnya low key fans Milan juga nih. Karena Inzaghi dan di era itulah ya. Iya. Karena lu suka Sidorf. Ini ngelihat gimana nih Dortmund peluangnya, berarti Dortmund terus PSG, Newcastle sama Milan gitu. Siapa yang lebih berpeluang dan lu pikir bisa lolos? Yang pasti adalah Dortmund dan juga PSG paling atas ya peluangnya, karena kan mereka ketemu terakhir. Kalau imbang aja lolos ya, PSG harus menang atau PSG bisa imbang. Jadi imbang aja tuh mereka bisa lolos gitu. Sedangkan Milan itu harus ngalahin Newcastle dan juga atau Newcastle ngalahin Milan. Iya, di antara dua itu harus ada pemenang lah. Dan Dortmund harus menang. Iya. Sedangkan Dortmund sudah nggak ada keperluan apa lagi kan selain jadi juara grup gitu untuk menghindarkan ketemu tim besar. Jadi peluang paling besar saat ini adalah PSG dan juga Dortmund gitu. Sebenarnya Dortmund kalah pun PSG baru 10 poin kan. Selisih gol paling lebih bagus. Iya, selisih gol. Lebih bagus Dortmund kan? Karena PSG sempat dibantai Newcastle juga 1-5 gitu. Jadi sebenarnya Dortmund kalah pun aman buat mereka. Iya, asal jangan banyak-banyak. Jadi ya maksudnya asal nggak dibantai juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa ada tim B main. Ini tim Jerman cenderung mulus ya. Munchen juga. Paris Brunner main mungkin. Hah? Paris Brunner main mungkin. Paris Brunner. Ntar dong. Kan dia habis final dulu. Pasti dikasih libur dulu kali ya. Jadi itu peta persaingannya kita akan lihat kayak gimana. Yang jelas Newcastle Milan cuma akan ada salah satu ya. Kalaupun bisa ya. Betul. Dan mainnya di St. James's Park kan.
mainnya. Jadi agak berat untuk Milan yang katanya punya DNA Eropa. Tonali nonton ya. Tonali nggak boleh main dong. Tapi saya dari hasil lain di Liga Champions ada Man City menang lawan Leipzig 3-2. Ini juga udah nggak terlalu berpengaruh sih. Comeback tapi City udah lolos. Tapi comebacknya itu. iya karena dia mengincar lagi-lagi juara grup. Iya. Sebenarnya kalau comeback Inter juga comeback loh. Benfica tuh 3-0 duluan kan. 35 pertama Joao Mario. Tapi habis itu di babak kedua langsung berubah lah. Tapi City ini kemarin main high defensive line dan benar-benar dieksploitasi dengan kecepatan siapa yang ngegol? Doku. Bukan Doku nggak ngegolin lagi. Karena lu Leipzig. Openda. Nkunku lagi. Kebiasaan main FIFA pakai Nkunku. Openda emang Openda iya. Jadi itu benar-benar dieksploitasi dan kemarin kan yang jadi sorotan juga Akanji. Ya. Karena kalah duel sama Openda juga gitu. Jadi mungkin ketika nanti Pep ini belajar banyak dari pertandingan lawan Leipzig, gimana dia bisa dapat formula gimana efektivitasnya saat high defensive line gitu. Oke, terus juga ada Arsenal. Menang setengah lusin. Wah ini soal editor kita juga Arsenal nih lihat ya. Pantas Jerry kemarin gak ngomel-ngomel di Twitter. Enggak dong. Karena wasitnya. Kalau gak dicurangin mah gue pasti aman aja. Karena semua orang itu kalau Jolinton gue masih gak ikhlas. 6-0 karena gak jadi unbeaten bro. Itu doang kan kalahnya. 6-0 lawan Lens dan 6 pemain yang berbeda cetak gol itu gue seneng banget ya. Dan juga Kipernya siapa? Kiper Raya. Udah balik. Emang harusnya kalau Raya boleh main lawan Brentford juga gak dikasih tuh Ramsdale sebenarnya. Dan sejak 2017 akhirnya bisa lolos lagi ke fase knockout. Akhirnya bisa lolos lagi. Kirain Karnheim. Oh belum. Mungkin ntar next ya. Ternyata Cavs-nya udah 26. Iya. Jadi lawan Lens 6-0 terus yang menarik juga ya. Jadi pemain yang cetak assist di gol sebelumnya dia cetak gol selanjutnya. Misalnya gol pertama si Havertz itu si assist gue lupa Jesus ya. Terus gol keduanya Jesus kayak gitu terus sampai penalti. Tomiyasu juga kalau nggak salah 2 assist. 6-0 jadi pasti lolos. Madrid lawan Napoli 4-2. Osimhen mulai dari bench dan Bellingham 1 gol 1 assist ya. Gila ini orangnya. Setelah switch off di pertandingan sebelumnya. Iya. Masih nyala banget di Napoli 4 gol dalam 4 match UCL. Siapa? Bellingham. Gila di La Liga subur, sini juga subur. Nah, terus ada juga yang jadi topik pembicaraan di beberapa hari terakhir ya. Itu adalah Sin Bins ya. Ini kayak nama orang Korea kalau nggak pakai S ya. Mungkin Win Bin, Won Bin gitu kan. Dosa Bin. Dosa. Berarti bilik dosa ya. Bilik dosa gitu. Itu gimana sih Dex soal Sin Bin sini? Sin Bin itu jadi biasa orang kalau dapat kartu kuning nih. Kartu kuning coba. Dapat kartu kuning. Nah, oh gitu kan. Ya udah dia tetap main karena kalau Sin Bin ini dia suruh ke orange. Enggak, dia suruh ke pinggir lapangan selama 10 menit. 10 menit. Oh, jadi kayak futsal. Futsal ya. Hoki es. Ya kayak gini, hoki es tuh. Jadi kalau dia kena Sin Bin dia ke situ udah duduk nunggu dulu. Ruangannya. Ruangan bilik kayak itu. Refleksi mereka merenung, introspeksi diri. Nah, ini tuh sebenarnya udah dicoba di sepak bola junior, tingkat junior, tapi bukan di Piala Dunia 17 ya. Dan gue sih sebenarnya agak nggak percaya ya. Cuman setelah gue lihat datanya ini luar biasa banget. Jadi pemain-pemain itu pada senang. 72% pemain pada senang sama peraturan ini. 77 pelatih pada senang sama peraturan ini. 84% wasit senang juga sama peraturan ini. Jadi alasannya? Itu pemain pelatih wasit di mana? Di FA di survei di mana U13 atau 15 gue lupa. Alasannya setelah dilihat datanya juga tingkat apa sih namanya foulnya itu juga lebih rendah setelah peraturan ini diterapkan. Jadi pemain tuh kayak kapok, tim juga kapok gitu kayak udah lo kalau pelanggaran jangan keras-keras gitu. Katanya ini peraturannya positif buat sepak bola. Jadi ketika peraturan ini katanya mau diterapkan di MLS duluan, gue pengen banget ngelihat sih. Oke, ini sangat Amerika sih peraturannya. Iya, jadi kalau dia mau MLS gitu. karena kan itu ice hockey juga Amerika banget. Tapi gitu. Kalau Amerika banget emang di basket ada. Kalau 5 kali foul lu nepi kan out kan. Tapi itu out kan. Terus kemudian itu keputusan pelatih sih. Oh, maksudnya foul out. Iya. Kalau foul out ya dia enggak bisa main. Enggak bisa main lagi gitu kan. Itu kan sama. Terus kemudian menurut gue di American football enggak juga. Maksudnya mungkin inovasinya kali ya. 10 menit itu lama loh. Iya, lama loh. Nah, terus gini, yang penasaran ya. Misalnya seperti sisa 5 menit.
Ya udah dia akan menghabiskan. Jadi kasarnya tim itu akan main kayak kena kartu merah gitu. Dan yang menarik juga kiper kartu kuning gimana? Ya udah harus ada kiper penggantinya. Entah pemain di lapangan, entah ganti pemain. Nah itu yang rumit Dex. Iya, karena kan lu mesti udah diatur kayak gitu. Ya udah lu ngobrol sama itu lah. Kenapa lu nyalain Dex? Iya sih. Itu rumit Dex. Maksud gua itu juga gue penasaran pas. Iya gak sih? Gue kan cuma nyampein peraturan. Iya, dia kan cuma nyampein peraturan. Kenapa dia jadi yang salah? Iya benar. Ya itu maksudnya. Iya gak sih? Maksudnya Iya. dia berhak mempertanyakan. Maksud gue karena ini bisa jadi ngubah banyak hal. Maksud gue offset aja. Nggak aja sih. Cuma maksudnya ngubah banyak. Oh iya betul. Banyak taktik formasi gitu ya. Benar-benar revolusioner. Kalau di Sinbin terutama soal kiper. Enggak, gue tuh harus mengkritik adalah ketika ada sebuah peraturan baru dikeluarkan, buat menguatkannya tuh adalah data bahwa semua orang puas gitu. Tapi tidak pernah dibahas apa pengaruhnya sih buat sepak bola. Betul. Gitu loh. Di Twitter juga kepuasan. foulnya tingkat kekerasan di pertandingan lebih menurun. Nah, menurut gue itu loh Dex. Jadi kenapa pada makin kesini kayaknya yang gue dapat kesannya adalah wasit itu tidak ingin kontrolnya tuh berkurang gitu loh. Gue pengen lu macam-macam sama gue, awas lu nih makin keras nih hukumannya gitu loh. Ada kayak begitu, kesan begitu. Ada kesan otoriter di situ kalau menurut gue ya. Padahal kan menurut kalau misalkan emang pelanggaran kartu kuning sama kartu merah tuh buat gue udah cukup loh. Iya betul. Ya kan kartu kuning bahkan gitu lu udah kartu kuning berikutnya lu pelanggaran lagi reprimanded kan dia diperingatkan lu awas ya satu kali karena lagi merah lo gitu. Iya, karena kartu kuning juga kan ada banyak versi, maksudnya ada emang itu tactical foul misalnya anggap ya kan. Ada juga misalnya nih ya selebrasi. Bisa takut selebrasi. Iya gitu loh. Kartu kuning gitu kan. Gue cuma nunjukin tribute untuk orang meninggal gitu maksud gue. Ini rumit gitu kalau diubah Dex. Iya. Hati-hati loh ntar disuruh jadi wasit loh. Enggak. Iya menurut gue gitu. Dimudahkan nih kalau mau jadi wasit. Jadi ada kesan otoriter ya nggak sih? Gitu loh. Maksudnya janganlah terlalu pressing. Padahal kepuasan juga nggak menentukan. Maksud gue kalau misalnya juga mau pemilu misalnya ya. Dimanapun puas sama yang sosok ini ternyata nggak menang juga. Ngaruh bro. Maksud gue sebagai orang yang saintifik gue melihat ini peluang yang baik untuk eksperimen aja sih. Ya udah dicoba dulu aja. Kalau coba oke lah. Gue tuh pernah inget gue berdebat sama Dex itu soal pengurangan waktu bermain karena kan bola di berapa dalam 90 menit cuma berapa? Cuma 55 menit lebih. Ya kan makanya kemudian kalau bisa pertandingan sepak bola dikurangin kan terus kemudian gue bilang karena menurut data ya seperti itu terus kemudian di Twitter tuh gue inget ada yang ngedebat gue kalau emang datanya udah begitu sainsnya udah begitu ya udah turutin aja maksud gue sains sama data itu penting cuman lo harus bisa ngelihat konteks lain di faktor lain juga gitu. Pertama soal manusianya, kedua soal nature olahraganya. Nature olahraganya sepak bola adalah setiap tim tidak memainkan cara bermain yang sama. Betul. Gitu loh. Karena kan kalau misalkan tadi bicara soal sepak bola biar lebih apa? Jadi Dex yang gue bawa nih topik kesini. Enggak soalnya ini kan dia yang bilang kan data sama sains dikatakan gitu nah. Nah ini kita mewakili yang against lu mau gitu. Jadi bukan lu Dex. Maksud gue kalau misalkan nature dari olahraganya itu juga harus masuk ke dalam faktor gitu. Karena kalau misalkan kalau tadi bicara soal sepak bola dikurangin menit bermainnya biar lebih actionnya lebih banyak kan. Sebenarnya kayak gitu kan tujuannya seperti itu kan. Nah, tapi lo harus ingat nggak semua tim itu mainnya ofensif dan megang bola terus gitu. Ada tim-tim kayak Atletico Madrid ya Simeone yang emang happy nggak buat megang bola gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba mereka harus gue dipaksa harus main cepet dengan waktu singkat gue harus bisa ngerebut bola dan main lebih ofensif, ya itu kan tidak sesuai dengan gaya bermain gue gitu. Itu harus dipertimbangkan juga. Orang tim gue seneng kartu kuning biar memperlambat tempo lawan. Bisa lo itu benar. Maksud juga ngelakuin itu kan. Iya. Makanya itu tactical foul makanya gue bilang. Makanya ada banyak tim yang emang cara mainnya buat ngentiin progres bola lawan dan bikin bola lawan gak nyaman adalah main fisik. Gitu. Atau si ini misalnya siapa sih Ramos ya kalau nggak salah sengaja kuning biar liburan duluan atau mau istirahat kan udah disuruh kuning disuruh. Sama pelatihnya. Kasian dong pelatih yang nyuruh tapi ntar lu masuk Sinbin dulu ya. Tapi ini kan maksudnya itu itu bercandaannya ya sisi trivial ya. Cuma menurut gue bahkan menurut itu tadi gitu loh terlepas dari sains atau data gue tidak menepikan sains dan data ya karena
karena menurut gue itu juga penting. Cuman lo harus nggak bisa menjadikan itu satu-satunya faktor gitu. Faktornya banyak dan nature olahraganya itu juga harus jadi pertimbangan. Oke, jadi bisa tulis di kolom komentar ya kira-kira lo setuju sama science ini ya atau Sinbin ini. Kosbin. Iya, dan mungkin Kostan. Secara singkat preview soal final U17 karena ini final nih kita sedikit bahas ya. Lo akan solo Prancis lawan Jerman yang mana dua-duanya juga masih tidak tersentuh kekalahan. Mau gimana pun bilang cara mainnya Prancis atau Jerman juga kemarin agak lo nonton nggak? Tolong. Gue nonton yang Prancis gue nggak. Prancis mainnya nggak menggembirakan. Iya, betul. Bukankah untuk juara? Nggak spesial. Bukankah untuk juara memang Prancis senior pun ketika juara dunia tidak bermain menyenangkan? Tapi menurut gue yang butuh juara sebenarnya Jerman di sini karena tim seniornya lagi bapuk kan. Jadi ini harapan ya. Ini harapan dari pemain muda warga mereka. Jerman pada dibawa semua ke sini. Dan gue kalau ngeliat kualitas per pemain ya, Jerman juga bagus. Bahkan kemarin kan di semifinal pakai kiper cadangan karena kiper utamanya sakit. Katanya. Terus ya ternyata kiper cadangannya bagus juga. Kalau Argentina Mali gimana nih? Perebutan juara 3 kan juga akan disaksikan orang juga nih. Ya Mali kayaknya people champions deh. Ya, apalagi juga pelatihnya mantan Persib. Oh iya, itu sering diinterview pas sama Toyo atau Antonio Claudio kan. Bro, tiba-tiba. Iya kan bener Mantan pemain Persib ya. Mantan iya. Dan dia orang fun gitu. Antonio Claudio tuh udah WNI ya? WNI karena nikah sama orang Indonesia. Oh ada satu ketinggalan nih, ini juga penting sedikit aja. City lawan Spurs, Dit. Gimana lu melihat Spurs yang tanpa Madison ya kan dengan Son yang lu andelin di FPL melawan Man City. Main di Spurs ya? Main di kota. Main di City. Di kota. Ya City akan kembali setelah kemarin gagal meraih poin dari Liverpool. City akan kali ini akan memberi pelajaran yang berharga untuk Ainge. Jadi menang City nih. Menang City. Kan lebih Madison juga belum main kan? Lebih capek. City. Karena main di Champions League nggak ngaruh karena skuadnya juga sangat dalam dan kemarin juga beberapa pemain intinya juga diistirahatkan kan. Dan karena kita semua nggak suka prediksi ya karena kan kita nggak tahu apa yang di lapangan kayak gimana. Tapi ekspektasi tentang yang terjadi dari tactical mungkin atau permainan Pep dan juga Ainge. Pep versus Ainge. Spurs bakal tetap ofensif tapi ya Postecoglou kan udah ini kan Postecoglou udah naif. Iya, bakal live. Lo setuju gak? Aku rela. Gak usah nyanyi dong. Siapa Ainge siapa Pep? Siapa naif seperti Arteta musim lalu berarti maksud lo? Bakal naif. Menurut gue itu bukan naif tapi keras kepala sebenarnya. Berarti akan high defensive line juga. Iya, karena dia bilang kan hancur. Kayaknya memang Spurs emang dilatihnya seperti itu. Kan dia bilang kan protes bahwa banyak pelatih bilang gue nggak bisa mainin gaya kayak begini karena pemainnya nggak tepat. Just play it man, gitu. Mate, dia bilang gitu kan. Ya udah mainin aja siapa yang ada kayak gitu. Dan sebenarnya gue ngelihat bener sih. Dia true to his word gitu. Bahwa ketika Spurs main siapapun pemainnya gitu ya, cara mainnya tetap sama gitu loh. Cuman kan apakah pemain tersebut bisa mengeksekusi dengan sama baiknya dengan pemain yang sebelumnya itu kan pertanyaan lain gitu. Jadi itu yang menurut gue jadi kelemahan Spurs. Dan menarik juga karena dia pas pernah di interview siapa gitu terus dia I'm just copying Pep gitu kalau nggak salah ya. Dia bilang jadi emang ya potensi media darling juga kalau prestasinya bagus. Tapi gitu tapi Pep Guardiola tuh menurut gue sangat bisa beradaptasi sih dalam beberapa musim terakhir ya. Apalagi terutama setelah dia datang ke Premier League itu beradaptasi banget. Gimana Dex menurut lo? City Spurs? Ini mah menurut gue City unggul jauh sih. Soalnya juga gue kalau ngelihat Postecoglou kan gue belum ini yang gue bilang hari Senin belum lihat plan B-nya gitu. Kalau plan A-nya sih bagus, tapi dengan pemain utama, pemain yang sekarang yang banyak cedera itu nggak bisa bikin permainan Spurs-nya lebih bagus. Jadi gue ngerasa kayaknya ya akan berat sebelah sih pertandingan besok sih. Berat sebelah, wow. Ini bold statement nih. Jadi apalagi lawannya adalah pelatih yang punya plan B, C, kadang D. Iya. PZ. Playbooknya Pep tuh makin lama makin banyak. Iya, maksudnya untuk Ainge gitu aja dan maksudnya nggak bisa juga. Ini terlepas dari misalnya Arsenal Spurs ya. Tapi gue ngerasa nggak bisa juga lu beralasan di bawah ya kita kan udah creating chancesnya tetap banyak kok gitu loh. Jadi kita tetap harusnya bisa menang. Son juga hat-trick walaupun dianulir gitu. Tapi kan nggak bisa itu gitu. Tetap aja mau gimana pun gol atau tidak yang dinilai kan. Dan gue kalau lihat plan A, plan B, plan C juga. Lo lihat permainan yang paling menyayap dari City itu kalau plan A, selalu plain kan. Oh, terbang. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.